Saat ini masyarakat terbelah menjadi dua kelompok yang saling bertikai. Mohon ampun Gusti Prabu. Apa yang dikatakan Senopati Sancang Lodaya adalah benar. Bahkan kami menemukan pertikaian masyarakat Pajajaran sampai banyak jatuh korban Gusti Prabu. Sebab perselisihan itu. Setiap keputusan yang diambil oleh seorang raja tidak boleh menimbulkan perpecahan dan juga perselisihan. Syarat tidak bisa diubah begitu saja, karena di sanalah letak dari prinsip-prinsip keadilan. Walaupun putraku Kian Santang dan juga putraku Surawisesa tidak ada yang berhasil membawa obat itu dari Gunung Puntang ke istana. Itu semua bukanlah menjadi sebuah penentu bahwa di antara mereka harus diangkat menjadi putra mahkota. Aku yakin Kanda Prabu tidak akan gegabah menentukan putra mahkota. Tapi kalau didesak terus seperti ini, Kanda Prabu pun bisa goyah. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus mencegah semua ini. Maaf Ayahanda Prabu. Aku menghadap kepada Ayahanda. Ada apa, putra? Aku sudah mendengar dari seluruh penggawa. Ayahanda, aku sama sekali tidak ingin menjadi putra mahkota. Tolong jangan angkat aku menjadi putra mahkota, Ayahanda. Mohon maaf, Gusti Prabu. Hamba mohon berbicara. Silahkan, Kakang Senopati Sancang Lodaya. Penolakan terhadap Raden itu hanya bersifat pribadi. Namun saat ini, Raden didukung banyak sekali dari lapisan masyarakat di Pajajaran. Dan aku berharap Raden tidak melupakan itu, Raden. Paman, aku mempunyai alasan, Paman. Ayahanda, alasan yang pertama, aku ke Gunung Puntang bukan untuk menjadi putra mahkota, tetapi hanya untuk mendapatkan obat untuk Raka Walang Sungsang. Yang kedua, bukankah Raka Walang Sungsang juga harus dilibatkan dalam masalah ini? Mohon ampun Gusti Prabu. Harap Gusti Prabu pertimbangkan. Saat ini, dukungan kepada Raden Kian Santang sudah sangat kental sekali. Bahkan sebenarnya di beberapa tempat sudah terjadi berbagai gesekan antar warga. Apa maksud Paman? Ampun Raden, bukan sekali dua kali kami harus melerai pertikaian di antara warga, terutama pendukung Raden dan Raden Surawisesa. Kian Santang. Bagus kalau dia menolak pengangkatan itu. Tapi dia pasti hanya berpura-pura. Dia sengaja mencari muka di depan para punggawa istana, sehingga terkesan seakan-akan tidak berminat sebagai putra mahkota. Padahal itu hanya cara untuk mendapatkan simpati lebih kuat. Keponakanku Raden Surawisesa
Raden, Raden bisa melihat sendiri betapa antusiasnya mereka menginginkan Raden menjadi putra mahkota di kerajaan besar Pajajaran, keponakanku. Apa yang kau lakukan? Aku tidak percaya. Mereka benar-benar mendukungku. Raden, ini adalah salah satunya cara yang gua jalankan untuk keponakanku tercinta, Raden Surawisesa. Gua membayar mereka agar mereka mendukung untuk Raden untuk menjadi seseorang putra mahkota di kerajaan besar Pajajaran, keponakanku. Dan sekaligus untuk mendesak para penggawa-penggawa Pajajaran bodoh untuk mendukung Raden Kian Santang untuk menjadi putra mahkota di kerajaan Pajajaran, keponakanku. Walaupun aku kesal dengan Uwa, tapi Uwa membayar mereka untuk mendukungku. Kali ini aku sepakat dengan Uwa. Itu adalah siasat yang benar-benar jitu. Hidup Raden Kian Santang! Hidup Raden Kian Santang! Hidup Raden Kian Santang! Hidup Raden Kian Santang! Kita harus tetap mendukung Raden Kian Santang sebagai putra mahkota Pajajaran. Betul! Tidak ada satu orang pun yang pantas menjadi putra mahkota Pajajaran selain Raden Kian Santang. Betul! Hidup Raden Kian Santang! Apalagi Raden Surawisesa. Lupakan dia. Lupakan. Dia punya perangai buruk. Dia menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan segala masalah. Dia tidak bijaksana. Dia tidak pantas menjadi putra mahkota Pajajaran. Hanya yang pantas adalah Raden Kian Santang. Betul! Benarkah itu? Sekarang rakyat sudah terbagi menjadi dua kelompok dan saling berselisih. Kakang Sancang Lodaya, Syekh Nurjati, benarkah semua kejadian ini? Apakah kalian melihat dengan mata kalian sendiri di saat kalian berkunjung ke perkampungan? Benar sekali, Gusti Prabu. Saat ini masyarakat terbelah menjadi dua kelompok yang saling bertikai. Mohon ampun, Gusti Prabu. Apa yang dikatakan Senopati Sancang Lodaya adalah benar. Bahkan, kami menemukan pertikaian masyarakat Pajajaran sampai banyak jatuh korban, Gusti Prabu. Sebab perselisihan itu. Astagfirullahaladzim. Jagat Dewa Batara. Semua ini harus segera dihentikan. Kakang Senopati Sancang Lodaya, Syekh Nurjati, aku menugaskan kalian untuk segera mencegah perpecahan ini agar tidak lebih meluas dan menimbulkan banyak korban yang tidak berdosa. Sendika, Gusti Prabu. Astagfirullahaladzim. Tadi aku sengaja membiarkan kalian untuk pergi agar kalian bertaubat. Tapi ternyata kalian tidak mau untuk bertaubat. Tapi kami mencari waktu yang tepat untuk meringkus. Siapapun dia, itu tidak penting. Lebih baik kalian pergi dari sini.